apa yang disampaikan tadi ya agak sulit untuk dibantah gitu. Jadi hampir semua benar. Jadi dia yang merencanakan, dia yang membuat perintah operasi, dia ikut juga membuat dalam penyusunan rencana undang-undang, kemudian dia yang melaksanakan, kemudian tidak ada yang ngawasi. Racikan berita. Polri hari ini, terutama dimulai di era Pak Tito Karnavian itu, bertindak selaku regulator sekaligus eksekutor atau pelaksana. Dia yang membuat peraturan sekaligus dia yang melaksanakan. Ini yang melahirkan orang seperti Sambo, Teddy Minahasa dan juga kasus Kanjuruhan. Rekomendasi Pak Dr. Margarito tadi sudah sangat jelas ya bahwa supaya Polri segera ditempatkan di bawah salah satu kementerian sehingga dia menjadi pelaksana dari undang-undang, pelaksana dari aspek kehendak rakyat, bukan melaksanakan apa yang dia mau. Saya langsung ke Pak Susno. Iya, baik. Terima kasih Pak Aris, Pak Sudirman Ponto, Aris Azhar, Pak Sordan Ponto, Pak Kamarudin, Pak Margarito, para peserta sekalian, dan siapapun yang mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya hampir tidak dapat bicara gitu, karena apa yang disampaikan tadi ya agak sulit untuk dibantah gitu. Jadi hampir semua benar. Jadi saya cuman sami'na wa ta'na gitu. Jadi Polri ini organisasi yang sangat besar. Tanya 420.000 lebih. Kewenangannya sangat besar. Hampir semua undang-undang di Republik ini memberikan kewenangan kepada Polri. Kemudian dia bersenjata. Kemudian dia mempunyai perlengkapan yang luar biasa. Mulai dari kapal laut, kendaraan darat, pesawat pun dia punya. Senjatanya pun luar biasa. Yang mirip panser pun ada. Anggarannya pun luar biasa besar. Nah, dikatakan tadi bahwa dia yang merencanakan, dia yang membuat perintah operasi, dia ikut juga membuat dalam penyusunan rencana undang-undang, kemudian dia yang melaksanakan, kemudian tidak ada yang ngawasi. Ada, kata mereka, yaitu Inspektorat Pengawasan Umum, ada Propam, ada Kompolnas, tapi tadi kan sudah dimentahkan oleh pembicara-pembicara terdahulu. Jadi poinnya pengawasan kurang. Nah, saya mendukung apa yang disampaikan oleh terdahulu. Pengawasan yang mana yang kurang? Atau boleh dikatakan tidak ada pengawasan eksternal. Berkali-kali saya katakan harus ada pengawasan eksternal. KPK yang personilnya nggak sampai 5.000 saja, dia punya pengawas eksternal, yaitu Dewan Pengawas. Hakim ada, yaitu Komisi Yudisial. Di Polri nggak ada. Nah, ini perlu dibentuk Dewan Pengawas. Sedangkan yang lain-lain, ya saya tidak perlu mengulas lagi, daripada saya mendouble. Bagus waktu untuk kita berdiskusi gitu. Dan saya di YouTube saya sudah saya sampaikan semua apa ini. Dan pada forum ini kita menghimbau civil society untuk tidak hentinya, tak pernah lelah untuk memberikan perbaikan saran dan masukan. Wujud yang kita lakukan seperti ini berupa kritik, kadang-kadang berupa cacian, itu sebenarnya bukan kebencian kepada Polri. Tapi itulah wujud bentuk dari pemilikan kita. Kita merasa bahwa Polri itu milik kita. Kita sangat mencintai Polri ini. Dan Polri sejak dunia ini ada dan sampai kiamat, kepolisian
ya. Kalau di Indonesia Polri, kepolisian itu tidak mungkin ditiadakan karena kita perlu. Itu yang harus disadari. Yang kedua, baik atau tidak baiknya Polri itu tergantung kita. Yang mendesain Polri itu adalah rakyat. Karena rakyat inilah pemiliknya. Bukan Polri yang mendesain dirinya sendiri. Dan rakyat di dalam civil society seperti ini sudah menyuarakan polisi yang bagaimana, model polisi seperti apa yang dikehendaki, performan polisi yang kayak apa yang dikehendaki. Dan ini tidak akan terwujud tanpa ada dukungan politik dari DPR. Karena DPR lah mengesahkan di dalam undang-undang. Yang tadi kata Pak Margarito, harus dirubah undang-undangnya. Ya kita berteriak-teriak kalau DPR-nya tidak merespon, ya percuma saja. Kemudian tentunya bersama Presiden. Pada Presiden juga. Presiden harus serius sekali untuk membenahi Polri ini. Kemudian DPR juga harus segera. Tapi ya kita nggak tahu apakah DPR yang terhormat, yang itu adalah wakil kita, yang mengawasi Polri, dan wakil kita yang akan mendesain Polri. Jadi saya singkat saja, daripada saya panjang-panjang. Yang disampaikan tadi bagus semua, baik semua. Ada yang secara keras, ada yang secara pelan. Tetapi itulah wujud cinta kasih dan kesayangan kita pada Polri. Dan itulah pernyataan kita tentang lembaga kepolisian Republik Indonesia yang kita inginkan. Jadi rekan-rekan Polri, saya juga dulunya Polri, sekarang sudah pensiun. Adik-adik saya, junior-junior saya yakin Anda lebih pintar dari saya pendidikannya. Karena Anda dididik dengan bagus, tetapi mungkin agak terlambat merespon perubahan yang terjadi di dalam dunia ini. Dunia sudah berubah, mari kita berubah, mari perilaku kita berubah, terimalah kritikan-kritikan dengan bagus, tidak perlu dilihat siapa yang menyampaikan kritik itu, dan tidak perlu juga, wah yang kritik ini pedas, kita cari kesalahannya apa. Nah, ini kadang-kadang memprihatinkan juga, bukan justru lembaga sipil gitu, lembaga media, kadang-kadang belum demokratis juga ya. Kemarin saya sama Pak Kamarudin dicekal gitu. Pak Kamarudin sudah sampai di area studio gitu, gak boleh gitu, dicekal 5 menit, gak tahu siapa yang mencekal. Mudah-mudahan yang mencekal sadar, Republik ini sudah berubah, sudah jadi negara demokrasi. Ya, itulah negara demokrasi, kita harus bersedia berubah dan bersedia menerima pendapat orang lain yang berbeda. Ya mudah-mudahan yang mencekal ini bukan dari kelompok hitam gitu, tetapi segera sadar. Mari kita perbaiki, mari kritikan ini kita terjemahkan untuk perubahan. Saya kira saya nggak usah panjang-panjang karena semua sudah lengkap tadi, tinggal kita diskusikan. Terima kasih. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susno ini seorang perwira Polri yang menurut saya seorang petarung. Di zaman masih aktif dulu, bukan saja ketika dia sudah pensiun, di saat masih aktif pun dia berjuang untuk memperbaiki Polri dari dalam. Di antara sampai dicopot dari jabatan dan ditahan di bandara karena berjuang untuk memperbaiki institusi Polri dari dalam. Saya respect dan hormat kepada Pak Susno. Jadi ketika beliau muncul lagi, tampil lagi, saya merasa ada satu kehormatan yang luar biasa gitu. Jadi terima kasih Pak Susno sudah ikut menyampaikan pandangannya di forum kami ini. Terima kasih banyak.
Racikan Berita.